Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat para pejabat pengawas lingkup KPPN Lubus Kaping, yang kami hormati para karyawan-karyawati KPPN Lubus Kaping. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri acara GKM kali ini, di mana pada acara kali ini kami dari seksi PDMS mendapat kesempatan untuk menyampaikan GKM. Yang pertama GKM terkait refreshment pejabat perbendaraan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan kemudian GKM terkait refreshment pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Saudara Kevin. Baik, untuk tidak membuang waktu, mungkin kita langsung saja masuk ke materi. Mungkin sudah kelihatan Bapak Ibu ya, materi terkait seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional APK APBN dan jabatan fungsional PK APBN tahun 2023. Jadi ini adalah materi yang sebenarnya sudah lewat ya, proses pelaksanaannya sudah lewat. Kami sampaikan pada saat acara forum bulanan di awal November 2023 kepada seluruh satker lingkup KPPN Lubus Kaping. Baik, ini adalah dasar hukum dari seleksi perpindahan jabatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional. Jadi di sini ada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, kemudian Kemenpan RB nomor SKJ 18 tahun 2023 tentang SKJ APK APBN, lalu keputusan Menteri PAN RB nomor SKJ 19 tahun 2023 tentang standar kompetensi JFPK APBN. Lalu peraturan Bank Keuangan Negara nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Kemudian ada PMK nomor 150 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 163 tahun 2022 tentang perubahan atas PMK nomor 150 tahun 2019 tentang petunjuk teknis JF APK APBN. Lalu ada PMK nomor 151 sebagai tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 162 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 151 tahun 2019 tentang petunjuk teknis JFPK APBN. Lalu yang terakhir ada Perdirjen nomor 4 tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Perdirjen nomor 15 tahun 2022 tentang perubahan peraturan Dirjen Pembenaran nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain bagi JFPK APBN dan JFAPK APBN. Jadi Bapak Ibu, ini jabatan fungsional perbendaharaan ya, ada Pranata Keuangan APBN dan ada Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Pranata Keuangan APBN masuk dalam kategori keterampilan, rumputnya akuntan dan anggaran, pendidikan minimalnya adalah Diploma 3. Jadi jenjangnya ada terampil itu dari 2C sampai 2D, batas usia pensiun 58 tahun, kelas jabatan 7. Lalu mahir dari golongan 3A sampai golongan 3B, batas usia pensiun 58 tahun, kelas jabatan 8. Kemudian penyelia dari 3C sampai 3D, batas usia pensiun 58 tahun, kelas jabatan 9. Subunsurnya perikatan penyelesaian tagihan itu ditugaskan sebagai PPK, sedangkan untuk pelaksanaan perintah pembayaran ditugaskan sebagai PPSPM, untuk kebendaharaan ditugaskan sebagai bendahara, sedangkan untuk penyiapan analisis laporan keuangan instansi ditugaskan sebagai penyusun LK, dan untuk subunsur pengelolaan administrasi belanja pegawai ditugaskan sebagai PPABP. Sedangkan untuk analis pengelolaan keuangan APBN itu kategorinya keahlian pendidikan minimal S1 D4. Untuk ahli pertama di golongan 3 sampai 3B rentangnya batas usia pensiun 58 tahun, kelas jabatan 8. Sedangkan ahli muda jenjang jabatannya antara 3C sampai 3D, batas usia pensiun 58 tahun, kelas jabatan 10. Dan ahli madya 4A sampai 4C, batas usia pensiun 60 tahun, kelas jabatan 12. Subunsur dari jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN ada 3. Yang pertama adalah perikatan dan penyelesaian tagihan, ditugaskan sebagai PPK,
Sedangkan pelaksanaan perintah pembayaran ditugaskan sebagai PPSPM, lalu untuk analis laporan keuangan instansi ditugaskan sebagai penyusun LK. Jadi di kategori keahlian ini di APK APBN ini nggak ada bendahara dan PPABP. Adanya hanya PPK, PPSPM, dan penyusun LK. Lalu ini adalah mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional, ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pengangkatan pertama, kemudian melalui promosi, lalu penyesuaian atau in-passing, dan yang ini adalah yang sedang kita bahas sekarang melalui mekanisme perpindahan jabatan. Jadi mekanisme perpindahan dari jabatan lain merupakan mekanisme perpindahan horizontal, meliputi perpindahan antar kelompok jabatan fungsional, jadi dari JFT ke JFT lainnya, atau perpindahan antar jabatan, dari jabatan administrasi atau JPT ke dalam jabatan fungsional. Jadi dari administrator ke jalan jabatan fungsional bisa juga. Persyaratannya pertama berstatus PNS, lalu memiliki integritas dan moralitas yang baik, kemudian sehat jasmani dan rohani, lalu berijazah paling rendah S1 D4 untuk JF keahlian, kemudian SLTA sederajat untuk JF keterampilan. Kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh IP, lalu memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 tahun, lalu nilai predikat kinerja yang paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian berusia paling tinggi 53 tahun untuk JF keterampilan, JF ahli pertama dan JF ahli muda, serta 55 tahun untuk JF ahli madya. Kemudian ada syarat lainnya ditetapkan oleh Menteri. Untuk perpindahan antar kelompok jabatan fungsional, jadi maksudnya dari Jafung ke Jafung ya, perpindahan antar kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. Lalu perpindahan antar jabatan kelompok jabatan fungsional dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun klasifikasi jabatan. Kemudian angka kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai angka kredit JF yang akan diduduki. Lalu merupakan perpindahan dari kelompok dalam jabatan fungsional pada jenjang yang sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 5 peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Sedangkan perpindahan antar jabatan dilaksanakan antar jabatan fungsional, jabatan administrator atau JPT, jabatan pimpinan tinggi meliputi jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama ke jabatan fungsional ahli utama. Sedangkan untuk jabatan administrator dipindahkan ke jabatan fungsional ahli madya. Untuk jabatan struktural pengawas dipindahkan ke jabatan fungsional ahli muda, sedangkan untuk pelaksana ke JF ahli pertama atau JF keterampilan. Angka kredit berdasarkan konversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan angka kredit dasar pada jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Jadi seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional APBN dan jabatan fungsional PKAPBN. Seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APKAPBN dan JF PKAPBN tahun 2023 terbuka bagi pegawai negeri sipil atau PNS pada Kementerian Negara Lembaga Pengelola APBN dan dilaksanakan melalui uji kompetensi. Jadi harus mengikuti uji kompetensi. Materi uji kompetensi mengacu pada standar kompetensi jabatan sesuai jenjang jabatan yang disusun oleh tim uji kompetensi. Kompetensi JF APKAPBN dan JF PKAPBN antara lain adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Tapi dalam hal peserta hukum sudah memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai penugasan, materi hukum hanya meliputi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Lalu metode uji kompetensinya ada 3, Pak. Dengan melihat portofolio, lalu tes tertulis melalui CAT, kemudian assessment center. Ini diwajibkan untuk assessment center ya, diwajibkan bagi peserta seleksi perpindahan jabatan ke jabatan fungsional APBN jenjang ahli madya. Kemudian seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APKAPBN dan JF PKAPBN tahun 2023 dilaksanakan menggunakan aplikasi Jafung. Petunjuk penggunaan aplikasi Jafung bagi calon peserta admin dan admin KL tercantum dalam lampiran 4 pengumuman nomor PEng 20 PB7 tahun 2023. Lalu unit penyelenggara tidak mengungut biaya terhadap seluruh proses penyelenggaraan uji kompetensi atau pelatihan. Ini persyaratan calon pesertanya banyak ya.
persyaratan umum calon peserta seleksi perpindahan jabatan, yang pertama dia PNS, kemudian memiliki integritas dan moralitas yang baik, lalu sehat jasmani dan rohani, kemudian berijazah paling rendah D3 untuk JFPK APBN atau D4 untuk JF APK APBN di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi dan hukum atau bidang lain yang relevan. Kemudian memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN paling singkat 2 tahun bersifat akumulatif sejak tanggal 1 Januari 2013. Lalu memiliki predikat kinerja paling rendah baik pada periode penilaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi predikatnya paling rendah baik di 2 tahun tersebut. Kemudian tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang berat dan atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Kemudian tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi. Lalu tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi. Kemudian memiliki pangkat paling rendah pengatur atau golongan ruang 2C untuk JFPK APBN dan penata muda atau golongan ruang 3A untuk JF APK APBN. Lalu pada saat pendaftaran berusia paling tinggi 54 tahun dan 6 bulan bagi calon peserta yang akan diangkat dalam JF APK APBN ahli media, dan 50 tahun 6 bulan bagi calon peserta yang akan diangkat ke dalam JF APK APBN ahli muda, ahli pertama dan JFPK APBN. Kemudian khusus bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi perpindahan dan jabatan lain ke dalam JF APK APBN jenjang ahli media ya, yang media, wajib memenuhi kompetensi manajerial dan sosiokultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Lalu sedang ditugaskan atau akan ditugaskan dalam subunsur JFPK APBN baik sebagai PPK, PPSPM, bendahara, penyiapan analis laporan keuangan atau PPABP, atau JFPK APBN sebagai PPK, PPSPM atau analis laporan keuangan. Kemudian calon peserta yang memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi dan hukum ditambahkan persyaratan sebagai berikut. Pertama, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN paling singkat 4 tahun sejak tanggal 1 Januari tahun 2013. Kemudian yang kedua, memiliki portofolio sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN paling sedikit 2 sertifikat yang diperoleh atau diterbitkan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2018. Jadi ini dokumen persyaratan utamanya, surat pengangkatan sebagai PNS, kemudian SK pangkat terakhir, lalu ada SK pengangkatan mutasi dalam jabatan administrasi atau jabatan personal tertentu terakhir. Kemudian surat keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah pejabat administrator menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas baik. Ini surat keterangan bebas perkara ya. Lalu surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir. Tapi dalam hal belum tercantum wajib ditambahkan lampiran surat persetujuan pencantuman gelar dari BKN. Kemudian surat pernyataan dari pimpinan unit kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran 2B di pengumuman SP tadi. Lalu dokumen bukti pengalaman sebagai pengelola keuangan APBN antara lain PPK, PPSPM, bendahara, PPABP, penyusun LK atau operator SAI, verifikator keuangan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2013 berupa SK, surat perintah, surat tugas, dan SKP. Lalu salinan dokumen penilaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022. Kemudian surat keputusan atau surat perintah pengangkatan penetapan sebagai PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran membantu, penyusunan LK, dan atau PPABP yang masih berlaku. Atau surat pernyataan dari pimpinan unit kerja kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan akan melaksanakan tugas dalam salah satu subunsur JFAPK APBN atau JFPK APBN pada saat diangkat dalam JFAPK APBN atau JFPK APBN sesuai format dalam lampiran 2C. Lalu sertifikat kompetensi BNT pengeluaran, BNT penerimaan, BNT atau SNT yang masih berlaku bagi calon peserta yang sedang ditugaskan sebagai bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan, PPK, PPSPM sesuai surat keputusan atau surat perintah pengangkatan penetapan. Kemudian hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosiokultural sesuai Perka BKN nomor 26 tahun 2019. Kemudian portofolio berupa 2 sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diterbitkan setelah atau sama dengan tahun 2016 bagi
calon peserta yang memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum. Jadi untuk calon peserta yang background pendidikannya di luar itu harus memiliki paling nggak 2 sertifikat pendidikan pelatihan di bidang keuangan APBN. Lalu ini dokumen persyaratan tambahan hanya bagi yang sudah punya aja ya. Dokumen hasil penilaian kompetensi manajerial dan struktural sesuai peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi selain ke jenjang ahli madya dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai total kompetensi minimal 68 dari untuk ahli muda 27, ahli pertama 18, kemudian penyelia total nilai 27, lalu untuk mahir 18 dengan untuk terampil 11. Penyelenggaranya adalah Kementerian Negara Lembaga yang telah mendapatkan pengakuan atau kelaikan akreditasi dari BKN. Paling rendah kategori C bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi ke JF APK PBN, ahli muda atau JF APK PKPBN penyelia, atau paling rendah kategori D bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi ke JF APK PBN ahli pertama atau JF PKPBN terampil atau JF PKPBN mahir, atau penyelenggara lain selain pada huruf A yang memiliki layanan utama dan kapasitas dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi sumber daya manusia atas rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing Kementerian Negara Lembaga. Ini adalah prosedur seleksi perpindahan jabatan. Yang pertama adalah pengumuman seleksi perpindahan jabatan, kemudian pengusulan calon peserta, lalu verifikasi calon peserta, kemudian penetapan dan pengumuman peserta, uji kompetensi, dan terakhir adalah rekomendasi pengangkatan. Untuk pengumuman seleksi perpindahan jabatan, paling sedikit memuat persyaratan dan waktu jadwal uji kompetensi, lalu disampaikan kepada KL, Kanwil DJPB dan KPPN melalui surat atau email. Sedangkan untuk pengusulan calon peserta diusulkan secara berjenjang oleh peserta kepada Biro Kepegawaian masing-masing KL melalui pimpinan unit kerja masing-masing, dilengkapi dengan dokumen persyaratan dan disampaikan sebelum batas waktu pendaftaran. Lalu verifikasi calon peserta dilakukan secara berjenjang oleh admin Satker dan admin KL pada aplikasi e-Japung. Berdasarkan surat usulan dan surat pernyataan verifikasi dari KL, DSP selaku unit penyelenggara melakukan verifikasi atau validasi usulan. Jadi verifikasi calon peserta nggak melewati KPPN, itu diverifikasi oleh admin Satker. Setelah lolos dari admin Satker akan berlanjut ke admin Kementerian Lembaga. Lolos dari admin Kementerian Lembaga, baru berdasarkan surat usulan itu akan diteruskan ke DSP. Dan DSP kemudian validasi usulan tersebut lagi. Setelah itu baru akan ditetapkan sebagai peserta UKOM. Ini tata cara pendaftaran. Yang pertama, dipastikan dulu sudah ada 1 orang PNS yang menjadi admin Satker pada aplikasi Japung. Dalam hal ini kita kepada Satker lingkup Kemenlubus Kapim telah mewanti-wanti bahwa paling tidak ada 1 orang yang jadi admin Satker, dan kalau bisa yang memang tidak berniat untuk ikut dalam seleksi perpindahan jabatan ini. Kita sarankan bahwa yang menjadi admin itu adalah pegawai yang mengelola kepegawaian. Jadi yang memang tidak ada kepentingan dengan jabatan fungsional. Untuk peserta UKOM dengan role sebagai jabatan fungsionalnya ya, calon peserta mengisi seluruh form yang diperlukan dan mengunggah seluruh persyaratan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai Peng 20 2023 melalui aplikasi e-Japung. Kemudian calon peserta mengajukan dokumen persyaratan kepada pimpinan atau kepala Satker melalui aplikasi e-Japung. Kepala Satker dalam hal ini diwakili oleh role admin Satker. Di sini pimpinan kepala Satker melakukan verifikasi atas usulan calon peserta, mengembalikan kepada calon peserta untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan dalam hal berkas usulan belum sesuai, sedangkan meneruskan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing KL. Dalam hal ini adalah admin KL pada e-Japung dalam hal berkas usulan terlengkap dan benar. Nah, jadi dari admin Satker itu langsung ke admin KL-nya, tidak ke KPN. Lalu untuk admin KL ya, pejabat pimpinan tinggi pratama yang bidangi kepegawaian KL, melakukan verifikasi usulan calon peserta, mengembalikan kepada calon peserta untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan dalam hal berkas usulan belum sesuai, atau mengunggah dokumen penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi struktural melalui metode assessment center sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam huruf D angka 1, huruf J dan huruf D angka 2 pada aplikasi Japung, serta meneruskan kepada unit penyelenggara dalam hal berkas usulan terlengkap dan benar.
Lalu paling lambat tanggal 24 November 2023 menyampaikan kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai unit penyelenggara dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah surat usulan sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran 3A. Kemudian pernyataan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran calon peserta uji kompetensi sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran 3B. Sedangkan untuk DSP selaku unit penyelenggara melakukan validasi atas kesesuaian usulan calon peserta dengan ketentuan dokumen persyaratan yang dilakukan melalui aplikasi. Jadi ini timeline uji kompetensinya Bapak Ibu, sudah ada beberapa langkah yang terlewat. Pengumuman uji kompetensi tanggal 27 Oktober kemarin dilakukan oleh DSP selaku penyelenggara. Kemudian pengusulan calon peserta tanggal 1 sampai 17 November kemarin. Pada masa periode itu dilakukan perekaman berkas pendaftaran dan pengajuan oleh calon peserta, lalu verifikasi berkas dan pengajuan usulan oleh Adminsaker, kemudian verifikasi dan pengajuan oleh Admin KL. Lalu tanggal 18 sampai dengan 30 November 2023, unit penyelenggara melakukan verifikasi berkas usulan calonan peserta. Ini dilakukan oleh DSP. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2023, mungkin seminggu lagi ya, pengumuman pemanggilan peserta uji kompetensi. Unit penyelenggara mengumumkan pemanggilan peserta uji kompetensi yang telah memenuhi persyaratan. Lalu belum tentu tanggalnya. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan uji kompetensi, belum ditentukan tanggalnya. Peserta mengikuti uji kompetensi menggunakan aplikasi CAT. Kemudian timeline yang ke-6 adalah rekomendasi pengangkatan, juga belum ditentukan tanggalnya. Unit penyelenggara menerbitkan sertifikat uji kompetensi dan surat rekomendasi pengangkatan dalam JFAPK-APBN dan JFPK-APBN. Untuk informasi lain-lain, calon peserta wajib memastikan golongan dan pendidikan pada aplikasi GPP sudah sesuai dengan kondisi terkini sebelum pembuatan user oleh Adminsaker. Jadi di periode pendaftaran kemarin ada satu orang peserta yang memang nggak sesuai, maka dilakukan perubahan data pegawai pada aplikasi GPP Pusat. Kemudian calon peserta wajib mengupload dokumen pada aplikasi e-Jafung sesuai dengan kolom inputan yang disediakan. Kesalahan pemilihan kolom inputan upload dokumen akan otomatis menggugurkan usulan pendaftaran calon peserta. Kemudian petunjuk penggunaan aplikasi Jafung bagi calon peserta, Adminsaker dan Admin Kementerian Negara Lembaga sebagai yang tercantum dalam lampiran 4 dan pengumuman Peng 20 tahun 2023. Jadi di Peng 20 itu sudah dilampirkan juga juknis penggunaan aplikasi Jafung. Lalu penyelenggaraan UKOM kenaikan jenjang JFAPK-APBN dan JFPK-APBN dilaksanakan menggunakan sistem informasi atau aplikasi CAT. Lalu unit penyelenggara tidak memungut biaya atau gratis terhadap seluruh proses penyelenggaraan seleksi perpindahan jabatan. Untuk pertanyaan silakan hubungin call center.